Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Dan bersama saya, Yoga Walia, dan keempat rekan saya, yaitu Aura Olivia Wijaya, Jocelyn Seran Felicia, Kristianto Aguto, dan Muhammad Siraj Syaki. Dan pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pengantar manajemen dari kelompok saya yang berjudul Controlling, Pengawasan, dan Pengendalian. Apa itu controlling? Controlling atau pengawasan manajemen adalah kegiatan memantau dan menilai kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan telah dicapai. Oke, materi yang pertama yaitu pengendalian pengawasan dalam manajemen pada suatu organisasi atau perusahaan. Nah, pengendalian manajemen adalah proses pengolahan aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai sesuai dengan rencana. Nah, sebagai seorang manajer, harus bisa melakukan pengendalian manajemen untuk mengelola aktivitas organisasi atau suatu perusahaan yang dikendalikannya agar mencapai tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. Dan berikut adalah komponen utama dalam pengendalian dan pengawasan manajemen pada suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, poin yang pertama yaitu pemrograman atau planning, yaitu untuk menetapkan tujuan, strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, pemrograman atau planning adalah langkah utama dalam suatu manajemen pengendalian atau pengawasan yang memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola atau memanage suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu penganggaran atau budgeting, di mana yaitu menetapkan anggaran sebagai pengeluaran dan sumber daya. Yang mana tujuan umum dari penganggaran adalah perencanaan keuangan, kontrol keuangan, penetapan prioritas, evaluasi kinerja, pengambilan keputusan, komunikasi tujuan, dan pencapaian tujuan organisasi. Poin ketiga yaitu operasi dan pengukuran atau sering disebut dengan operation and measurement, yaitu memastikan bahwa operasi sesuai dengan rencana dan mengukur kinerja yang mana. Operasi bertujuan untuk efisiensi operasional, peningkatan kualitas, fleksibilitas dan responsi dan pengukuran produk, keberlanjutan untuk tanggung jawab sosial. Sedangkan tujuan pengukuran yaitu untuk evaluasi kerja, pemantauan proses dan hasil, pengambilan keputusan berbasis data, kemampuan pelanggan, dan peningkatan kualitas, efisiensi, dan produktivitas. Dan poin keempat atau terakhir yaitu pelaporan dan analisis atau sering disebut sebagai reporting and analysis, yang mana menilai kinerja melalui laporan dan menganalisis hasil. Yang mana tujuan pelaporan yaitu adalah pertama, untuk transparansi informasi, pemenuhan kewajiban hukum, komunikasi pemangku kepentingan, dan yang terakhir, evaluasi kinerja. Sedangkan tujuan analisis yaitu untuk pemahaman mendalam, peramalan dan perencanaan, identifikasi peluang dan risiko, pengambilan keputusan, optimalisasi efisiensi, dan selanjutnya yang kedua yaitu pengawasan manajemen adalah kegiatan memantau dan menilai kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan telah dicapai. Peran utama dalam mentoring kinerja yaitu mengamati aktivitas untuk memastikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan itu dia presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Aura Olivia Wijaya. Kemudian ada ruang lingkup pengawasan. Ruang lingkup pengawasan terdiri dari 3. Yang pertama ada penyelenggaraan, yang kedua ada pelaksanaan, dan yang terakhir ada pengelolaan. Yang untuk poin pertama, tentu saja kita perlu tahu di mana pengawasan tersebut akan diselenggarakan, seperti di tempatnya di mana, kemudian waktunya kapan. Kemudian setelah kita mengetahui kapan pengawasan tersebut diselenggarakan, tentu saja kita akan melakukan pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya kita membutuhkan suatu pengelolaan. Nah, pengelolaan ini biasanya meliputi dari pengelolaan organisasi, pengelolaan administrasi, kemudian pengelolaan keuangan finansial. Dan dalam ruang lingkup ini menjadi satu kesatuan yang akan mendukung kegiatan pengawasan dalam manajemen. Prinsip-prinsip pengawasan dalam suatu organisasi, yang pertama ada keterlibatan kepemimpinan, gunanya untuk dukungan langsung dari pemimpin ataupun manajemen tingkat yang sangat penting dalam mengukur ataupun mendorong. Yang kedua, definisi tujuan dan standar. Tujuannya jelas serta standar kinerja yang terukur dan diukur untuk menilai pencapaian. Yang ketiga, rencana pengawasan. Mengenai bagaimana pengawasan akan dilakukan agar efisien dan efektif. Yang keempat, ada pemilihan karyawan yang kompeten. Mengembangkan dan mempertahankan karyawan dengan keterampilan yang sesuai untuk melakukan tugas pengawasan. Yang kelima, ada komunikasi yang efektif. Efektif antara pengawas dan bawahan merupakan kunci penting dalam menjalankan pengawasan yang efektif. Yang keenam, ada penggunaan teknologi. Manfaatnya dapat meningkatkan efisiensi proses pengawasan. Yang ketujuh, ada keadilan dan konsistensi. Dilakukan secara adil dan konsisten terhadap semua anggota organisasi. Yang kedelapan, ada umpan balik dan penghargaan. Memberikan umpan balik yang konstruktif serta penghargaan yang pantas atas kinerja yang baik. Kesembilan, keterlibatan karyawan. Meningkatkan tanggung jawab keterlibatan dan kualitas kerja, kinerja. Yang ke-10, ada ketepatan waktu. Untuk mencegah kesalahan ataupun masalah yang mungkin terjadi. Ke-11, ada fleksibilitas. Gunanya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan ataupun kebutuhan organisasi. Yang ke-12, ada pelatihan. Gunanya untuk pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam melakukan pengawasan. Selanjutnya saya akan jelaskan jenis dan tipe pengawasan. Yang pertama ada pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Hal ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan, tugas dan kegiatan, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, serta evaluasi efisiensi dan efektivitas operasi organisasi. Pengawasan internal juga bertujuan untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Lalu ada pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi. Hal ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan untuk menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi. Lalu yang kedua ada pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah jenis pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan.
Lalu ada pengawasan represif. Pengawasan represif adalah jenis pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan telah dilaksanakan atau dilakukan. Pengawasan ini bertujuan untuk menilai kegiatan yang telah dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Lalu yang ketiga ada pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif adalah jenis pengawasan yang dilakukan secara langsung dan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Pengawasan ini melibatkan pemeriksaan dan pengujian terhadap kegiatan yang sedang berlangsung atau telah berlangsung untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan kegiatan organisasi. Lalu yang terakhir ada pengawasan pasif. Pengawasan pasif adalah jenis pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung, seringkali melalui penelitian dan pengujian terhadap dokumen-dokumen atau penerimaan dan pengeluaran. Pengawasan ini tidak melibatkan pengawasan langsung di lokasi operasional tempat organisasi tersebut berada. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang gimana langkah-langkah dari proses suatu pengawasan terhadap karyawan atau pekerja yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Oke, yang pertama adalah menetapkan standar. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan di mana dilakukannya pengukuran atau nilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan dari para pekerja, pejabat atau karyawan untuk dapat melakukan pengukuran dengan maksimal gitu. Jadi untuk melakukan pengukuran juga diperlukan alat untuk mengukur, yaitu suatu standar atau SOP yang harus dicapai gitu oleh para pekerja. Nah, standar ini adalah mutlak dan harus diperlukan di suatu perusahaan atau organisasi karena untuk mengukur atau menilai suatu kinerja yang dilakukan oleh pekerja dan para karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau beranggota di dalam suatu organisasi. Nah, jadi dari langkah-langkah proses pengawasan itu bisa dilihat gitu, apakah pekerjaan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan sasaran yang ditentukan atau tidak gitu. Selanjutnya, di poin kedua adanya pengukuran kegiatan. Agar pengukuran kegiatan dapat dilakukan secara tepat, perlu diperhatikan yang pertama, berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, dan sebagainya. Yang kedua, dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan, bisa bentuk laporan tertulis, inspeksi visual, atau melalui telepon. Yang ketiga, siapa yang akan terlibat dalam pengukuran, yaitu bisa manajer, kepala bagian, dan sebagainya. Nah, jadi di poin kedua ini menjelaskan bagaimana suatu pengukuran kegiatan dapat dilakukan gitu. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu membandingkan kegiatan dengan standar. Nah, langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai gitu dengan standar yang harusnya dicapai gitu. Jadi penyimpangan-penyimpangan dapat dianalisa untuk mengetahui mengapa standar tidak dapat dicapai dan mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Jadi apabila suatu kegiatan yang telah dilakukan tidak mencapai standar yang harus dicapai, itu tuh bisa dilihat apa penyebabnya, terus kenapa bisa tidak mencapai suatu standar yang telah ditetapkan gitu. Berarti ada sesuatu yang menyimpang di dalamnya. Selanjutnya poin terakhir itu melakukan tindakan koreksi. Nah, ini paling penting banget teman-teman. Jadi, bila hasil analisa menunjukkan perlunya ada tindakan koreksi, maka harus dilakukan tindakan berupa yang pertama, adanya pengubahan standar mula-mula. Jadi, mungkin perlu dievaluasi, mungkin standar ada yang terlalu tinggi atau mungkin ada yang terlalu rendah. Yang kedua, mengubah standar pengukuran kegiatan. Jadi, dalam hal ini mungkin contoh seperti inspeksi itu terlalu sering atau terlalu kurang untuk melakukan pengawasan dan juga mungkin bisa mengganti sistem pengukuran dengan sistem pengukuran yang baru. Yang terakhir, yang C, mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan. Jadi mungkin dalam sistem menganalisa, mengamati, mengawasi itu bisa dilakukan dengan cara yang berbeda, yang sesuai dengan evaluasi yang telah dibicarakan, yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi agar bisa terwujudnya suatu inovasi yang baru. Itu teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Sekarang kita akan membahas tujuan pengawasan. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja, memastikan bahwa setiap bagian organisasi berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya, sebuah perusahaan pengawasan yang efektif memastikan bahwa setiap departemen atau tim di dalam organisasi memiliki tujuan yang jelas dan optimal. Yang kedua ada mengidentifikasi masalah. Mendeteksi masalah atau ketidaksesuaian sejak dini untuk memungkinkan tindakan perbaikan yang cepat. Contohnya, dengan melakukan audit rutin terhadap proses produksi, perusahaan dapat mengetahui jika ada cacat dalam produksi sebelum produk tersebut dilepas ke pasar. Yang ketiga adalah mengoptimalkan sumber daya, memastikan penggunaan sumber daya organisasi secara efisien dan ekonomis. Contohnya, pengawasan yang baik dalam pengelolaan investasi di gudang, memastikan bahwa barang-barang tidak terlalu banyak disimpan dan dapat menyebabkan biaya penyampaian yang tinggi. Yang keempat adalah menjamin kepatuhan, memastikan bahwa aktivitas organisasi sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Contohnya, Departemen Keuangan melakukan pengawasan secara rutin untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kelima adalah mendorong akuntabilitas, menetapkan tanggung jawab dan memastikan bahwa individu dan departemen bertanggung jawab atas kinerja mereka. Contohnya, dengan mengukur kinerja karyawan secara teratur, dapat memberikan umpan balik, dapat meningkatkan akuntabilitas juga dan mengidentifikasi karyawan yang memerlukan bantuan atau mengembangkan keterampilan. Kemudian saya akan menjelaskan studi kasus terkait dengan pengawasan yang kami ambil. Yang kami ambil adalah dari suatu perusahaan di bidang pembuatan obat nyamuk bakar, yaitu PT Formula 1 Internusa. Jadi perusahaan tersebut menerapkan sistem pengendalian manajemen sebagai pusat pertanggungjawaban. Kemudian pada saat sistemnya berjalan, ditemukan bahwa corporate kulturnya itu menunjukkan ketergantungan kepada top manager. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut, perusahaan langsung melakukan proses pengendalian manajemen atau pengawasan manajemen dengan melakukan pemrograman, penganggaran, dan kegiatan yang lain-lain. Setelah menerapkan hal tersebut,
ternyata laporan analisa perusahaan sebagian besar berjalan dengan baik. Jadi setelah perusahaan tersebut melakukan pengawasan, menjadi berjalan lebih baik.